بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Terima kasih Qori kita Muhammad Yusuf. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, yaitu keutamaan hijrah dalam Islam. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hijrah adalah merupakan satu perbuatan yang dipandang mulia di dalam agama kita. Begitu banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai hijrah ini. Salah satunya tadi qori kita sudah menyampaikan dan membacakan ayat yang mulia tersebut. Di satu sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 218.
Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman. Jadi disebutin dulu tuh, orang beriman. Wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallahi. Mereka itulah orang-orang yang mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa nabiyuhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya di dalam ayat ini dan ayat-ayat tentang hijrah itu tidak bisa dipisahkan dari karakter orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang-orang yang siap untuk melakukan hijrah manakala diperlukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pada dasarnya Bapak dan Ibu para pemirsa semua yang sama dirahmati oleh Allah adalah satu perbuatan yang merupakan perpindahan minal makani ilal makan, dari satu tempat kepada tempat yang lain. Inilah yang dinamakan dengan hijrah makaniyah, yaitu hijrah yang sifatnya perpindahan dari satu tempat ke tempat itu tadi. Dan ini yang kemudian ada dalam sejarah peradaban Islam. Bukan hanya saja pada zaman Nabi Muhammad SAW sebetulnya. Tapi dari zaman nabi-nabi yang terdahulu ungkapan hijrah itu sudah ada. Tetapi populer dan masyhur ada pada zaman baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada 2 kali hijrah pada zaman Nabi itu. Yaitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama hijrahnya Nabi dari Mekah ke Habasyiyah. Kemana Ibu? Habasyiyah gitu ya. Yang kedua ini yang amat sangat juga lebih populer. Yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disitulah Nabi mempersaudarakan antara ahlu Makkah dan juga ahlu Madinah. Yaitu ahli Makkah dikatakan muhajirin dan orang-orang Madinah dikatakan ansor. Yaitu yang menolong. Menolong siapa? Menolong daripada orang-orang yang berhijrah. Berhijrah itu di dalam sejarah kita sama tahu. Ada yang namanya perjuangan gitu kan. Ada pengorbanan. Bagaimana tidak? Karena mereka orang-orang yang beriman berpindah dari kampung halamannya sendiri. Assalamualaikum. Dipaksa. Terpaksa dalam pengertian ini dalam mempertahankan agama dan kemurnian syariat Allah dan Rasulnya. Enak gak Bu kira-kira ninggalin yang namanya kampung halaman? Assalamualaikum. Jangan kata hijrah yang kapan tahu baliknya. Kita nih nyari duit keluar kota, apalagi pahlawan-pahlawan devisa. Nyari duit sampai ke negara orang, ninggalin anak istri, ninggalin suami sama anak, ninggalin kampung halaman, ninggalin harta. Kira-kira nyesek apa kagak? Assalamualaikum. Ini masih semangat apa kagak sih? Kue udah habis apa belum kue? Paham? Butuh perjuangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan untuk kita
ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan proses hijrah tadi. Nah, hanya saja yang menjadi masalah memang pada kekinian Bang Ali, hijrah seperti itu tuh bisa dikatakan amat sangat jarang. Karena tidak ada tekanan-tekanan dari pihak luar di dalam kita menegakkan syariat kita. Di Indonesia diberikan kebebasan, betul apa betul? Silahkan mau ngadain pengajian, silahkan mau ngadain ibadah, bahkan fasilitasnya disediain, betul apa enggak? Nah, oleh karenanya lebih tepat hijrah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman saat ini adalah hijrah secara maknawiyah. Apa itu hijrah secara maknawiyah? Yaitu perpindahan dari satu hal kepada hal yang lain. Dalam pengertian begitu banyak. Salah satunya apa? Yaitu berpindah dari kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah menuju kondisi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berpindah daripada minal ma'asi ila ta'ah. Berpindah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, berpindah minasyarr ilal khair, dari keburukan menuju kepada kebaikan. Ini menurut Al-Fakir dan pandangan Al-Fakir lebih tepat kita lakukan saat ini. Tapi tidak mengurangi daripada pahala serta keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang hijrah secara makaniyah. Jadi hijrah secara apa? Maknawiyah tadi. Dan yang paling penting adalah yuk mari sama-sama kita hijrah dari perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik. Itulah makna dan juga fungsi perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Artinya fokus tetap. Walaupun dalam proses yang namanya manusia, kita kadangkala kan masih suka berbuat dosa. Betul kagak? Ada dosa yang kita sengaja, ada dosa yang kita kagak sengaja. Tapi jangan kemudian ini menjadi satu alasan. Ya, bagaimana gue mau hijrah, Tat? Gimana saya mau berpindah, Tat? Mau jadi orang baik. Uang saya kadang-kadang masih maksiat lagi. Masih maksiat lagi. Entar aja dah Ustadz dah. Kalau emang udah bener-bener baru saya dah hijrah. Nggak bisa begitu. Alasan itu tertolak. Dan itu merupakan bisikan daripada syaitan untuk memperlambat hijrah kita menuju kebaikan. Hati-hati nih. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Masya Allah. Lihat nih bagaimana. Ya, garis bawahin. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun anda berada, dan iringi wa atbi'is sayyi'ata, perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya apa? Orang yang benar bukan berarti kagak punya salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang bertakwa, orang yang soleh sekalipun bukan berarti bersih dari dosa. Proses untuk menuju kebaikan pasti ada godaan. Maka ketika godaan tersebut ada pada diri kita, jangan menjadikan godaan tadi kita terjebak di dalamnya, memperlambat pertobatan kita dan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terus saja iringi daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga pada akhirnya kita berharap ketika kita lagi berbuat baik, kita mati di sana. Lalu Allah memberikan rahmat kepada kita. Makanya tadi kalimatnya, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Di akhir ayatnya Allah menyampaikan, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat, maha pengampun, lagi maha penyayang. Alhamdulillah, terima kasih guruku, jelas banget ya, dan kena di hati.
Dan satu lagi mungkin tambahannya, kalau yang udah hijrah jangan ngata-ngatain yang belum hijrah. Nanti hijrahnya nggak toyib ya, Masya Allah ya. Baik, dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Herianto. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Di zaman modern ini, siapa yang tidak mengenal sajadah? Kata sajadah berasal dari bahasa Arab sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud, yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama umat muslim menunaikan ibadah. Sebagai salah satu piranti wajib saat beribadah, sajadah tentu saja dimiliki oleh seluruh umat muslim. Sajadah terbuat dari bahan tekstil yang beragam, ukuran sajadah pun bermacam-macam dan umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan postur tubuh ketika bersujud. Asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu sholat di atas khumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Batutah menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Batutah mengenal awal mula sajadah. Di abad pertengahan, orang-orang di pinggiran Kairo, Mesir, terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Oleh sebab itu, para pembantu atau asisten mereka menyediakan alas sholat yang terbuat dari pelepah pisang untuk digunakan saat sholat Jumat. Di abad pertengahan itulah sajadah mulai masuk ke berbagai daerah. Salah satunya sajadah masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang. Kemudian sajadah berkembang mengikuti budaya di masing-masing daerah. Dari segi desain, sajadah mengikuti aroma seni dan budaya yang ada di tempat tersebut. Awalnya sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada, yakni mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Mengikuti perkembangan zaman, sajadah di masa sekarang ini terbuat dari beragam material, mulai dari wol, tenun, hingga sutra. Maka dari itu, tiap sajadah memiliki cara perawatannya sendiri-sendiri, tergantung dari bahan material yang digunakan. Selain itu, saat ini sajadah juga mulai dihiasi oleh ornamen-ornamen geometris, bunga, atau simbol-simbol Islami seperti Ka'bah serta masjid. Itu tadi sejarah dari sajadah sebagai alat sholat umat muslim yang telah menjadi bagian tak terpisahkan.